pagi adik-adik, shalom adik-adik, apa kabar? Adik-adik udah mandi kan? Sehat ya adik-adik ya? Tetap semangat adik-adik walaupun kita beribadah masih di rumah. Tapi Kak Budi percaya, adik-adik tentu dalam keadaan sehat bersama papa dan mamanya. Oh ya adik-adik, pagi ini Kak Budi ingin bercerita tentang Bapak Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Pembacaan Alkitabnya dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, yuk Kak Budi ajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita mengucap syukur sama-sama. Yuk bangkit berdiri semua. Kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik mau cinta dengan Tuhan Yesus kan? Yuk kita dengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Budi. Adik-adik, sebelum Kak Budi bercerita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Hari ini kami ingin mendengarkan cerita ya Tuhan. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Budi ya Tuhan. Sehingga firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Adik-adik, duduk yang manis ya, dengerin cerita dari kakak. Pada suatu sore, kira-kira sekitar pukul 3 sore, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes sedang berjalan menuju bait Allah. Untuk apa adik-adik? Untuk berdoa. Sesampainya di pintu gerbang bait Allah, mereka berjumpa dengan seorang yang lumpuh. Lumpuhnya itu sejak lahir adik-adik. Walaupun punya kaki, tetapi dia tidak dapat berjalan. Sungguh kasihan adik-adik. Pasti adik-adik juga pernah melihat di jalan, di pinggir jalan atau di lampu merah, suka ada yang orang meminta-minta. Nah, seperti itulah saat Bapak Petrus dan Bapak Yohanes bertemu dengan orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu bisa berada di pintu gerbang bait Allah karena ditolong dan diangkat oleh orang-orang lain adik-adik. Untuk dia setiap hari dia ditempatkan di pintu bait Allah tersebut untuk meminta-minta belas kasihan dan meminta sedekah serta uang dari orang-orang yang akan berdoa di bait Allah. Dan saat itu Bapak yang lumpuh tersebut berkata, "Bapak, tolong aku, bolehkah Bapak memberikan sedikit uang?" Begitu orang lumpuh itu meminta bantuan kepada Bapak Petrus dan Yohanes. Saat Bapak Petrus melihatnya, Bapak Petrus kasihan. Dia melihatnya sungguh sedih dan iba adik-adik. Bapak Petrus tergerak hatinya untuk menolong orang lumpuh tersebut. Lalu Bapak Petrus menghampirinya dan berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku tidak punya emas dan perak, tetapi yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Adik-adik, apa yang terjadi?
Bapak Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga adik-adik, "Oh, puji Tuhan," kata orang-orang banyak. Dan melihatnya, kakinya dapat kuat dan dia dapat berdiri serta berjalan kian kemari, bahkan melompat-lompat sambil memuji nama Tuhan. "Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan." Demikian ucapan dari orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh itu mengikuti Bapak Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Semua orang melihatnya dengan penuh keheranan dan takjub karena orang itu dapat berjalan bahkan melompat dengan gembira. Puji Tuhan adik-adik. Yang membuat orang lumpuh itu berjalan adalah kuasa siapa? Ya, kuasa Tuhan Yesus melalui Bapak Petrus. Bapak Petrus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dengan kuasanya yang besar dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit seperti orang lumpuh itu. Bapak Petrus percaya pada Tuhan, pada kuasa Tuhan yang meskipun Tuhan Yesus tidak ada di tempat itu, asalkan percaya pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus dapat memakai murid-muridnya untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Menolong orang lain, tindakan Bapak Petrus membuat orang banyak kagum pada kuasa nama Tuhan. Amin adik-adik. Tadi udah dengar kan cerita dari Kak Budi? Jadi orang lumpuh itu bisa berdiri lagi adik-adik. Puji Tuhan, sembuh. Karena apa? Karena kuasa Tuhan Yesus melalui siapa? Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes. Mereka dapat menyembuhkan orang lumpuh. Nah adik-adik, Kak Budi ingin mengasih aktivitas buat adik-adik semua yang di rumah. Untuk adik-adik yang masih baby, mungkin bisa dibantu dengan mamanya menyambungkan titik-titik yang ada di gambar ini, yaitu gambar Bapak Petrus. Dan untuk yang lebih besar, bisa juga mewarnai gambar ini, gambar Bapak Petrus ini diwarnai ya adik-adik ya. Nanti setelah selesai semua bisa mengirim kepada kakak-kakak kelasnya, wali kelasnya dengan melalui WA. Nah, adik-adik, Kak Budi juga ingin memberikan hafalan dari Roma 14 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga ia terus berdiri. Ya, adik-adik, demikian cerita yang disampaikan oleh Kak Budi. Yuk kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa dan nanti doanya ditutup dengan doa Bapa kami ya, sama-sama ya adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Di pagi ini ya Tuhan, kami boleh mendengar tentang firman Engkau ya Tuhan. Kuasa Engkau yang Kau berikan kepada Bapak Petrus ya Tuhan untuk menyembuhkan orang lumpuh ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan. Mujizat-Mu dan kuasa-Mu juga boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam keluarga kami ya Tuhan. Untuk menjaga papa, mama, dan kami semua ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan ya Tuhan. Sehingga kami hari ini dan seterusnya boleh ada ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mengasihi kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati dan Engkau juga berikan mujizat-Mu ya Tuhan. Kesembuhan untuk mereka yang sakit ya Tuhan. Terdampak dari virus corona ini ya Tuhan. Juga Engkau juga pulihkan ya Tuhan. Dan hilangkan virus corona ini dari muka bumi ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ya Tuhan. Berkati dan pimpin juga pendeta kami ya Tuhan. Ibu Bapak Pendeta Supriyatno, Ibu Pendeta Sifra ya Tuhan.
dan majelis jemaat dan yang lainnya Tuhan. Engkau tolong dan Engkau sertai ya Bapa. Engkau berkati mereka, kasih-Mu yang luar biasa untuk mereka. Juga kepada oma opa kami ya Tuhan yang sedang sakit ataupun sudah tua ya Tuhan, Engkau juga berikan kesehatan dan perlindungan untuk mereka, sehingga mereka juga merasakan kasih dan perlindungan yang asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau juga jaga ya Tuhan untuk kakak-kakak pengajar ya Tuhan, berkati dan lindungi mereka. Kuasa-Mu selalu ada untuk mereka. Ya Bapa yang terkasih, inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah kami naikkan juga ya Tuhan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, demikian cerita dari Kak Budi. Tetap sehat ya adik-adik ya, jaga kesehatan. Juga adik-adik sayang sama papa mamanya. Juga adik-adik sayang kepada adik dan kakak-kakaknya. Dan adik-adik kalau keluar rumah tetap pakai masker dan juga rajin cuci tangan, mandi yang bersih. Dan kita bisa bertemu lagi nanti saat kita bisa keluar dan bertemu di gereja. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Dadah.